Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau bersekutu dengan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat, 2 Februari 2024, tertulis dalam Mazmur 80 ayat 20. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyaksikan di berbagai media sosial, berbagai berita, dan barangkali juga kita bisa menyaksikan secara langsung betapa bumi saat ini dan juga manusia sedang mengalami banyak penderitaan. Ekosistem rusak, alam dieksploitasi, manusia menjadi serigala bagi sesamanya, penindasan dan peperangan menimbulkan banyak korban jiwa. Dan masih banyak lagi terjadi kekerasan dan penindasan di berbagai belahan bumi ini. Memang penderitaan itu, penindasan itu bisa terjadi karena perilaku manusia itu sendiri yang dikuasai oleh keserakahan dan ketamakan. Peperangan masih saja berlangsung sampai saat ini di beberapa negara. Tindakan genosida dan berbagai kehancuran di bumi ini menggambarkan bahwa bumi kita sedang sakit, sedang menderita. Kita berharap dan berdoa kepada Tuhan agar bumi kita ini dipulihkan kembali menjadi bumi yang penuh damai dan sejahtera, di mana penindasan dan kekerasan tidak terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 80 ini merupakan sebuah mazmur yang berisikan doa untuk keselamatan bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami penderitaan. Mereka makan roti cucuran air mata. Musuh mereka mengolok-olok mereka. Itu adalah gambaran tentang penderitaan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga umat Israel memohon kepada Tuhan agar mereka diselamatkan dan hidup mereka dipulihkan oleh Allah. Jika kita baca Mazmur 80 ini, ada 3 kali pemazmur menyerukan agar mereka dipulihkan. Tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa bangsa Israel memang benar-benar mengalami penderitaan. Penderitaan, penindasan yang dialami oleh bangsa Israel yang begitu berat terjadi karena umat itu tidak setia kepada Allah. Umat Israel menyimpang dari kehendak Allah sehingga Allah menghukum umat Israel. Penghukuman itu membuat umat Israel mengalami penderitaan dan penindasan. Penghukuman itu juga menyadarkan umat Israel untuk memohon keampunan agar Allah memulihkan kehidupan mereka, agar mereka merasakan kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat, mengalami penderitaan yang nampaknya tiada putus-putusnya. Barangkali saudara merasa jenuh dan letih karena pergumulan ekonomi dan keluarga. Barangkali di antara saudara-saudari ada yang sedang putus asa dan kecewa. Firman hari ini mengajak kita untuk terus berharap dan berdoa kepada Allah agar kehidupan kita dipulihkan kembali. Agar segala keletihan dan keputusasaan kita dikembalikan oleh Allah untuk menjadi hidup yang penuh damai sejahtera. Kita berharap dan berdoa
agar Allah menghadapkan dan menyinari kita dengan wajahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pemulihan yang sejati hanya dapat kita peroleh di dalam Tuhan. Oleh karena itulah Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hidup yang menerima pemulihan adalah hidup yang menerima kelegaan dari Tuhan. Apapun yang sedang melanda kehidupanmu, apapun yang sedang kamu alami saat ini, datanglah pada Yesus dan kita akan menerima pemulihan darinya. Pulih berarti dikembalikan kepada kondisi semula. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita seperti sedia kala. Kita juga terus berdoa bagi keselamatan dunia ini, bagi pemulihan bangsa kita, agar tercipta kembali hidup yang saling mengasihi, saling peduli, dan penuh damai sejahtera. Kristus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memulihkan kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya sinari kami dengan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.